Halo, selamat bergabung di segmen Akar Ilmiah. Pertama-tama, terima kasih buat teman-teman semua yang mengikuti live stream kita Sabtu kemarin. Senang sekali kita melihat ada yang tertarik untuk membahas sekilas 1001 muka COVID-19 pada manusia. Sabtu ini, 19 September 2020, jam 8 malam WIB, kita mau live stream lagi ya. Kali ini mengenai bagaimana membantu pasien COVID-19 bernafas dengan alat ventilator. Dijelaskan oleh yang ahlinya di bidang ini, spesialis anestesi. Silakan mampir ya. Oke, hari ini kita segmen 2 menit dulu untuk membahas mengenai efek COVID setelah masa akut berlalu. Seperti yang kita sudah sering bahas, COVID-19 disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 yang bisa merusak berbagai jenis sel tubuh. Setelah beberapa bulan dilanda pandemi, beberapa pihak mulai mengumpulkan data dari orang-orang yang sudah sembuh dari infeksi primer COVID-19, contohnya artikel ini, Persistent Symptoms in Patients After Acute COVID-19 oleh grup di Italia. Mereka mengumpulkan data dari 179 pasien yang ditemukan, 14 tidak kepingin ikut. Lalu pas pemeriksaan, 22 ternyata masih positif COVID-19. Jadi, total yang termasuk adalah 143 dengan rata-rata umur 56 tahun dari umur 19 sampai 84 tahun. Dengan menggunakan pemeriksaan riwayat penyakit pasien, wawancara, dan skala Eurocall untuk mengumpulkan 3 data penting. Gejala yang dulu dialami, gejala yang masih terasa walaupun sudah dinyatakan negatif COVID-19, dan penilaian kualitas hidup yang mereka alami setelah sakit. Mereka dengan simpel menunjukkan bahwa selama fase akut, kelompok pasien ini kebanyakan melaporkan fatigue atau merasa lemas lelah, dyspnea, kesulitan bernafas, joint pain, nyeri sendi, chest pain, nyeri dada, batuk, lalu diikuti oleh gejala-gejala berikut ini. Anosmia atau tidak bisa mencium, Zika syndrome atau kumpulan gejala yang biasanya yang paling ketara adalah mata kering dan mulut kering, rinitis, mata merah, dysgeusia atau tidak bisa mengecap, sakit kepala, produksi dahak, kurang nafsu makan, nyeri tenggorokan, vertigo, pegal-pegal, dan diare. Yang mengkhawatirkan adalah di sini mereka mengatakan hanya 12,6% merasa benar-benar sehat kembali, sementara 32% melaporkan 1-2 gejala masih ada, dan 55% melaporkan lebih dari 3 gejala masih mengganggu. Penurunan kualitas hidup dilaporkan di 44% pasien. Kami merasa data ini penting untuk kita ingat-ingat. Sangat disayangkan, pasti kita mulai menemukan yang COVID positif di sekitar lingkungan hidup kita. Kita harus bersiap untuk dapat mengawasi gejala mereka yang masih bisa menjadi hambatan mereka kembali ke merasa sepenuhnya sehat. Semoga data seperti ini juga bisa mulai kita kumpulkan. Colek-colek Tabcast atau mungkin institusi pendidikan manapun yang tertarik. Seperti yang dilakukan di Inggris dengan program Post Hospitalization COVID-19 Study, data semacam ini dapat berguna untuk memproyeksikan beban kesehatan yang akan harus diemban oleh populasi kita ke depannya. Apalagi sekarang sudah kira-kira 0,08% populasi kita terkena COVID-19. Kalau hanya mengikuti mentah dari data artikel ini, berarti sekitar 100.000 orang setelah sembuh pun akan tetap merasakan 3 gejala yang mengganggu. Oke deh, segini dulu. Saling menjaga ya semuanya. Kami sarankan untuk membaca pembahasan seperti yang disajikan di kolom berita nature.com. Link akan kita taruh di deskripsi. Untuk dapat mengikuti diskusi seru dan terus mencari ilmu sampai ke akarnya. Oke deh, terima kasih semuanya. Jangan lupa like video dan komen kalau ada yang ingin didiskusikan.